Halo anak didikku semua, apa kabarmu hari ini? Baik, untuk anak didik kami, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita buka dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, untuk anak didik kami semua, pembelajaran kita laksanakan adalah materi di tema 2 dan di subtema 2 dengan muatan pelajarannya adalah IPA dan bersama Ibu Astika Hutajulu. Baik, untuk anak didik kami di muatan pelajaran IPA pada saat ini yaitu cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan cara hewan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan. Baik, untuk anak didik kami, sama seperti halnya tumbuhan, bahwa hewan juga melakukan penyesuaian diri, ya. Jadi secara umum tujuannya adalah untuk mempertahankan hidup. Namun tujuan lain untuk penyesuaian diri pada hewan adalah memenuhi kebutuhan hidup, mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim, melindungi dari pemangsa. Namun, perbedaan jenis makanan yang tersedia di tiap lingkungan mengakibatkan hewan memiliki struktur tubuh yang berbeda juga. Yang pertama itu penyesuaiannya itu adalah struktur gigi. Ya, untuk ini ada 3 bagian menurut jenis pemakannya, ya, artinya karnivor, pemakan daging. Ya, contohnya kucing, buaya, harimau ini tersusun atas gigi taring yang tajam. Ya, contoh gambar adalah buaya. Kemudian herbivore tersusun atas gigi seri dan geraham. Contohnya sapi, kuda dan lain sebagainya. Kemudian omnivore, ini pemakan segalanya, ya, tersusun atas gigi seri, geraham dan taring. Contohnya tikus dan kera. Baik, untuk yang kedua ini bentuk paru. Ya, bentuk paru di sini juga ada 5 bagian. Ada yang pemakan daging, ini terlihat kokoh, runcing dan tajam. Dan untuk ini agak sedikit melengkung. Ya, gunanya untuk merobek daging mangsa, ya. Lalu paru pemakan madu ataupun nektar ini memanjang, ya, berbentuk kecil dan memanjang. Contoh kolibri, ya. Lalu paru burung pemakan ikan seperti gambar ini pelikan yang berkantung yang membawa ikan hasil tangkapannya. Lalu paru burung pemakan biji berbentuk pendek, tebal dan runcing untuk memecah biji-bijiannya. Contoh burung pipit dan kenari. Dan yang terakhir paru unggas pemakan cacing. Ini berbentuk lebar dan seperti sisir di bagian pangkalnya untuk menahan makanan yang licin agar tidak terlepas dan menyaring makanan dari lumpur. Untuk contoh bebek dan angsa. Baik, untuk anak didik kami, untuk yang ketiga adalah bentuk kaki. Ya, ini ada 4 bagian. Sama seperti jenis sebelumnya, ini ada kaki burung pemakan daging yang kokoh dan tajam. Fungsinya ini mencengkram mangsa, seperti gambar elang ini, ya. Lalu burung pengais, ya, yang memiliki cakar dengan 3 jari untuk mengais ataupun menggali tanah dalam mencari makanan. Untuk contoh adalah ayam, mungkin di sekitar kita juga ada ayam peliharaan kita, ya. Lalu burung pemakan ikan, ya, ini memiliki kaki yang berselaput, contohnya pelikan. Dan yang keempat adalah burung pemakan serangga. Ini memiliki 2 jari kaki yang menghadap ke depan dan ke belakang serta kuku yang tajam. Contohnya adalah pelatuk. Baik, yang keempat adalah bentuk mulut. Ya, bentuk mulut di sini hanya terdapat pada serangga, ya, terdiri atas 4. Ya, mulut penghisap, contoh kupu-kupu, penusuk dan penghisap, contohnya nyamuk. Lalu mulut penjilat, ini contohnya lalat, dan mulut penggigit, contohnya belalang. Dan yang terakhir adalah lidah yang panjang dan lengket. Ya, ini gunanya, ya, ini dimiliki beberapa hewan saja seperti cicak, bunglon dan landak, ya, semut. Jadi itulah untuk cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Ya, jadi ada 5 bagian. Kemudian yang kita lakukan adalah cara hewan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan tertentu. Ya, cara hewan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan tertentu. Ini yang dimaksud, ya. Jadi untuk ini ada cara hewan yang pada kondisi lingkungan tertentu. Pada bagiannya contohnya unta.
Kamu bisa lihat gambar di sini. Ada bagian-bagian ya yang digunakan unta ini untuk kondisinya beradaptasi. Yang pertama ini adalah punuk. Nah, kamu bisa lihat punuk ada di bagian punggungnya ya, berisi cadangan lemak yang dapat dipecah menjadi energi. Karena dikarenakan unta ini hidup di daerah ya yang kering. Lalu untuk mata ya, ini terdapat rambut ya, rambut pada kelopak mata untuk menghalangi debu masuk ke mata ketika berjalan di padang pasir. Kemudian ini ada usus yang panjang di dalam perutnya ya. Ya, ini untuk menyerap lebih banyak air dalam makanan. Dan yang terakhir itu kakinya. Ya, telapak kaki yang lembut memudahkan berjalan di atas tanah berpasir. Itulah untuk unta. Kemudian yang kedua adalah beruang kutub. Kamu tahu beruang kutub? Ya, ini hidup di daerah yang dingin. Ya, di daerah kutub. Jadi caranya ini rambut yang putih ini sebagai kamuflase. Ya, rambut putih ini sebagai kamuflase agar tidak mudah terlihat oleh pemburu. Dan lapisan lemaknya di bawah kulit ini untuk bertahan di suhu yang dingin. Jadi kamuflase ini adalah kemampuan yang dimiliki hewan untuk menyesuaikan warna ataupun bentuk tubuh dengan lingkungan di sekitarnya dengan cara memanfaatkan warna tadi dan bentuk tubuhnya agar sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Lalu kelelawar untuk gambar seperti ini ya. Jadi ini memiliki kemampuan ekolokasi, yaitu kemampuan untuk mendeteksi mangsa, pemangsa, dan benda yang di sekitarnya menggunakan pantulan bunyi. Lalu yang keempat adalah burung hantu. Nah, ini gambarnya. Ini memiliki penglihatan dan pendengaran yang tajam dan peka untuk mencari mangsa di malam hari ya, pada malam hari. Kemudian lumba-lumba dan paus. Nah, ini gambarnya. Ini gunanya kedua hewan ini muncul ke permukaan laut jika akan menghirup oksigen dan juga memiliki kemampuan ekolokasi. Baik, untuk adik-adik kami, cara hewan ini juga beradaptasi melindungi diri dari pemangsa ya. Jadi ini yang pertama itu cecak dan tokek. Melindungi diri dengan dua cara, yaitu telapak kaki yang memiliki perekat sehingga memudahkannya merayap di dinding, dan kemampuan autotomi memutuskan ekor ya untuk mengelabui mangsa. Kemudian bunglon ini memiliki kemampuan mimikri ya, ada istilahnya mimikri, yaitu kemampuan mengubah warna kulit sesuai kondisi lingkungannya. Tujuannya untuk mengelabui pemangsa juga dan memudahkannya mendapatkan mangsa. Dan yang ketiga, walang sangit. Ini mengeluarkan bau yang menyengat untuk melindungi diri dari pemangsa. Lalu yang keempat adalah landap. Ini memiliki rambut seperti duri yang dilapisi keratin untuk menakuti musuh dan melindungi diri dari pemangsa. Dan yang terakhir adalah kalajengking. Maaf, bukan yang terakhir ya, memiliki sengat beracun di bagian ekor untuk menyerang musuh. Cumi-cumi dapat menyemprotkan cairan berwarna hitam seperti tinta untuk menghindari dari pemangsa. Ikan buntal ya, ini memiliki kemampuan menggembungkan tubuh untuk perlindungan diri dan juga memiliki duri-duri yang beracun pada tubuhnya untuk melindungi dari pemangsa. Dan yang terakhir ini terenggiling dan kaki seribu. Kalau untuk kaki seribu mungkin sering di rumah kita ya, memiliki struktur kulit yang keras yang akan menggulung diri sehingga pemangsa akan kesulitan untuk memangsanya. Jadi itulah anak didik kami pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini. Ibu harapkan kamu tetap mengulang kembali pembelajaran ini di rumah ya, dengan melihat video pembelajaran ini. Tetap mencatat ya bagian-bagian yang penting di buku catatanmu. Dan untuk tugasnya adalah ayo berlatih. Nanti tinggal melengkapi nomor 1, ada 5 bagian, dan mengamati hewan di sekitarmu. Carilah informasi cara hewan tersebut menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dan juga tulislah manfaat penyesuaian diri tersebut. Baik, untuk anak didik kami, demikianlah pembelajaran untuk hari ini.